Kegiatan sudah kita record ya, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama di forum MGMP ya, melaksanakan pelatihan best practice. Yang saya hormati Ibu Tati Rayuningsih ya, selaku pengawas sekaligus sebagai narasumber kita ya, pelatihan best practice. Bapak Ibu guru SMP maupun jenjang lain ya, yang ada di Kabupaten Bogor maupun di wilayah lain ya, yang saya hormati dan semoga berbahagia ya dimanapun berada. Untuk kegiatan kita ya, kegiatan pelatihan ini diberikan nama dengan pelatihan best practice. Pelatihan best practice dilatar belakangi dengan sebuah permasalahan ya, bahwa selama kurang lebih ya hampir 2 tahun ini kita mendapatkan pandemi ya, musibah ya, pandemi COVID-19, sehingga dalam melakukan kegiatan pembelajaran tidak seperti biasanya. Namun dalam pandemi itu juga ada hikmahnya ya, ada hikmahnya, yaitu kita bisa membuat inovasi ya, terobosan-terobosan sebagai suatu solusi dalam pembelajaran ya. Nah, maksud saya dalam pandemi COVID ini salah satu pengembangan diri Bapak Ibu kan membuat penelitian tindakan kelas ya, PTK ya. Itu yang biasa kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ya kualitas pembelajaran di ruang-ruang kelas ya. Namun itu tidak bisa dilakukan karena masanya pandemi ya. Karena di dalam PTK itu ada syarat-syarat, yaitu syaratnya itu harus normal ya. Ada observer, kelas siswa masuk semua, kemudian sarana prasarana lengkap ya, sehingga PTK itu berhasil dalam siklus-siklusnya ya. Nah, seperti itu tidak bisa dilakukan ya, karena memang masanya pandemi ya. Terkadang terkendala dengan sinyal dan sebagainya, sehingga setting PTK tidak bisa dilakukan ya. Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu semua, sementara itu Bapak Ibu harus terus berkarir ya, mengembangkan diri, juga harus melayani peserta didik seoptimal mungkin. Nah, oleh karena itu salah satu solusi, ini hanya salah satu solusi ya, itu adalah best practice ya, pengalaman terbaik Bapak Ibu ya. Nanti akan bersama dengan Bapak Ibu, bersama dengan Ibu ya, semuanya Ibu nanti, Ibu pengawas ya, mungkin dari saya nanti membantu juga ya, memfasilitasi. Nanti narasumber kita ada Bu Tati Rayuningsih, pengawas, juga ada dari LPMP ya, Ibu Dr. Didah Hamidah ya, MSI, beliau fasilitator ya, Widya Prada ya, kemarin saya hubungi, beliau siap menyampaikan di besok ya, hari Selasa. Sebenarnya angkatan yang dulu bersama dengan Bu Dwi ya, Bu Dwi, tapi karena kesibukan sudah konfirmasi ya, kesibukan asesmen dan sebagainya tidak bisa ya. Nah, tapi tidak apa-apa ya, masih ada narasumber yang lain yang bisa kita minta bantuannya ya untuk menyelesaikan best practice ya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, selanjutnya untuk efektifnya waktu ya, saya serahkan yang terhormat Ibu Tati ya Rayuningsih untuk menyampaikan paparannya best practice ya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu simak ya, perhatikan, tanya jawab, diskusi ya, enjoy saja. Kita pelatihan seperti ini, enjoy saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon izin saya meng-share screen. Waktu dan tempat saya persilahkan yang terhormat Ibu Tati Rayuningsih. Silakan Bu Tati. Baik, Pak Tarno, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutarno selaku Ketua MGMP Forum Kabupaten Bogor yang saya hormati,
Bapak Ibu guru yang ada di room ini yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa tetap bertatap maya, bertatap muka secara online dalam rangka pengembangan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang best practice yang mudah-mudahan karya Bapak Ibu atau pengalaman Bapak Ibu selama proses pembelajaran daring ini nantinya bisa dikemas menjadi satu laporan yang akan membuat Bapak Ibu yang bisa digunakan satu sebagai bahan bukti kalau Bapak Ibu selaku guru sudah melaksanakan kegiatan atau kompetensi profesional Bapak Ibu, dan yang kedua juga laporan dari best practice ini nantinya Bapak Ibu bisa digunakan untuk kenaikan angka kredit bagi yang akan naik pangkat dan ataupun bisa dijadikan dokumen sekolah oleh Bapak Ibu, karena akreditasi yang sekarang ini salah satu yang diminta dari akreditasi paradigma baru adalah hasil dari pengembangan diri Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Darno bahwa pada era pandemik seperti ini yang bisa Ibu susun atau yang bisa Bapak Ibu kembangkan bukan PTK, tetapi best practice. Kenapa demikian? Tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Darno bahwa dalam penyusunan PTK itu memerlukan ciri-ciri kekhasan khusus, di mana pada kegiatan pembelajaran daring seperti ini, perlakuan siswa, proses pembelajaran siswa, kemudian juga pengamatan kita terhadap siswa, tidak semuanya bisa berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, dalam PTK, perlakuan, pengamatan, dan lain sebagainya itu harus sama, tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu yang bisa disusun atau yang dibuat oleh Bapak Ibu adalah best practice. Best practice di sini Bapak Ibu adalah merupakan satu karya Bapak Ibu yang berdasarkan dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Beda dengan PTK. Kalau PTK adalah apa yang akan Bapak Ibu laksanakan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Tetapi kalau best practice, apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan, kemudian menurut Bapak Ibu itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, Bapak Ibu tinggal menuliskan dalam sebuah bentuk laporan. Nah ini ya Bapak Ibu, oleh karena itu, karena best practice ini juga merupakan salah satu karya ilmiah yang bisa digunakan sebagai salah satu bukti dari pengembangan diri, best practice tentunya memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan PTK. Secara universal, Bapak Ibu, sistematika best practice dengan PTK itu hampir sama. Hanya bedanya, kalau Bapak Ibu menyusun PTK, Bapak Ibu mengenal ada yang namanya siklus 1, siklus 2, dan sampai siklus ke X. Tetapi kalau dalam best practice tidak ada siklus atau tidak ada tindakan yang digambarkan melalui siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Kita next Pak Darno ke slide berikutnya. Ya. Tadi saya katakan bahwa best practice ini adalah merupakan karya atau pengalaman yang luar biasa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian Bapak Ibu tuliskan, sehingga dari hasil penuangan pengalaman yang sudah Bapak Ibu tuliskan dengan sistematika yang ideal, diharapkan pengalaman ini nantinya bisa dibagikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah atau rekan-rekan guru lain DMG MP agar bisa ditiru pengalaman Bapak Ibu, kemudian diterapkan ke sekolah Bapak Ibu untuk menjadi satu proses pembelajaran ya. Nah, tadi saya katakan bahwa best practice adalah merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya yakin dalam satu kurun tahun pembelajaran, 1 tahun pelajaran, tentunya Bapak Ibu memiliki banyak pengalaman. Hanya Bapak Ibu dalam 1 tahun Bapak Ibu nanti hanya bisa menghasilkan atau hanya bisa menuliskan 1 pengalaman Bapak Ibu.
1 tahun hanya bisa 1 pengalaman yang bisa Ibu tuliskan di best practice. Beda dengan PTK. Kalau PTK 1 tahun bisa 2 PTK yang Bapak Ibu tuliskan atau Bapak Ibu laporkan. Nah, itu bedanya ya Bapak Ibu antara best practice dengan PTK. Kemudian Bapak Ibu, ruang lingkup dalam best practice ini hampir sama dengan ruang lingkup ketika Bapak Ibu akan mengembangkan PTK. Yang pertama ruang lingkupnya antara lain di sini ada pengelolaan pendidikan. Nah, pengelolaan pendidikan di sini berarti Bapak Ibu adalah fokus atau tema untuk kepala sekolah dan atau Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah. Contoh tugas tambahan Bapak Ibu pernah ditugaskan membantu kepala sekolah menjadi kurikulum, menjadi pembina kesiswaan, menjadi pembina ekstrakurikuler. Pengalaman-pengalaman selain tupoksi guru, juga pengalaman-pengalaman berdasarkan tugas tambahan yang Bapak Ibu emban, itu bisa dituliskan dalam sebuah laporan best practice. Ya. Kemudian pengawasan pendidikan. Nah, ini pengawasan pendidikan, ini biasanya couplingnya adalah pengawas sekolah juga oleh para kepala sekolah. Nah, namun demikian apabila Bapak Ibu pernah juga mendapatkan tugas sebagai PKG ya untuk menilai kinerja Bapak Ibu guru teman-temannya. Pada saat Bapak Ibu melakukan supervisi, kemudian dari hasil supervisi yang pernah Bapak Ibu lakukan atas dasar tugas dari kepala sekolah Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu di situ memberikan treatment kepada guru yang sudah di PKG, di akhir PKG, dan ini merupakan sebuah pengalaman, itu pun bisa dituliskan. Nah, berikutnya lingkup yang ketiga berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini adalah yang menukik tugas pokok Bapak Ibu selain Bapak Ibu memiliki tugas tambahan yang relevan yang sudah diberikan oleh kepala sekolah terhadap Bapak Ibu semua. Nah, 3 ruang lingkup ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu nanti kembangkan menjadi 1 laporan best practice ya, kemudian sistematikanya nanti kita kemas bersama-sama. Yang hampir sama dengan PTK tapi ada sedikit perbedaan. Nah, sebelum kita mengarah kepada sistematika, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa ciri-ciri dari best practice. Yang pertama, ciri dari best practice ini adalah merupakan praktik pembelajaran. Nah, ini untuk Bapak Ibu selaku guru. Praktek pembelajaran, pada perencanaan pembelajaran, kemudian pengembangan penilaian, bahkan sampai pada proses pembelajarannya. Atau pengelolaan pendidikan, tadi yang saya katakan. Bapak Ibu saya yakin pernah mendapat tugas tambahan, baik sebagai kurikulum, sebagai kesiswaan, pembina ekstrakurikuler, pembina literasi, itu bisa pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu temukan atau Bapak Ibu alami bisa dituliskan menjadi sebuah best practice. Yang kedua, ciri yang kedua adalah peningkatan kualitas. Sehingga laporan best practice yang nanti Bapak Ibu buat antara before and after-nya, antara sebelum dan sesudahnya itu harus terlihat. Sehingga ada peningkatan kualitas dan peningkatan kualitas tersebut diharapkan berdampak pada hasil belajar, berdampak pada hasil pembinaan Bapak Ibu kalau menjadi pembina ekstrakurikuler. Nah, sehingga harus ada peningkatan. Apakah peningkatannya itu juga harus terukur? Beda dengan PTK Bapak Ibu. Kalau di PTK, peningkatan siklus itu harus terukur. Sehingga ada yang namanya indikator ketercapaian. Tetapi dalam best practice tidak ada istilah indikator pencapaian.
Maksudnya, di awal Bapak Ibu menuliskan pengalaman ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran atau proses pembinaan, tidak ditetapkan di awal bahwa nanti keberhasilannya ada di angka sekian misalnya. Tidak. Intinya ada peningkatan antara sebelum menggunakan satu metode tertentu dan sesudah menggunakan metode tertentu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu peningkatan profesionalisme. Kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa kompetensi kita yang terakhir adalah kompetensi profesional. Sebagai bukti, kalau Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah mengimplementasikan kompetensi profesional kita, maka Bapak Ibu harus mampu menghasilkan sebuah karya. Apakah itu karya ilmiah, bisa juga karya inovasi, ataupun karya-karya yang berhubungan dengan teknologi. Berikutnya, ciri berikutnya adalah merupakan hasil kreativitas dan inovasi. Kenapa demikian? Karena pada saat Bapak Ibu mengajar, ternyata di pembelajaran daring, anak-anak itu kalau pertemuan pertama penuh. Pertemuan kedua menyusut 3 orang, pertemuan berikutnya menyusut 3 orang. Atas identifikasi tersebutlah sehingga Bapak Ibu menemukan satu cara. Bagaimana ini agar pembelajaran ini menarik dan peserta didik itu tetap eksis mengikuti pembelajaran. Nah, hasil penemuan tersebutlah yang dalam berupa tindakan yang oleh Bapak Ibu lakukan ini merupakan hasil kreativitas. Contoh kreativitas sekarang kan sedang ngetren yang namanya TikTok. Bisa jadi Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran dengan media TikTok, dengan menggunakan video dari YouTube dan seterusnya. Kemudian ciri berikutnya lebih bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk Bapak Ibu sendiri, untuk sekolah, untuk peserta didik, dan ataupun untuk teman sejawat. Mengacu pada program, ciri berikutnya. Maksudnya di sini mengacu pada program sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu yang diberikan atau yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Mudah dan murah. Kenapa mudah best practice? Karena beda dengan PTK. Halamannya tidak perlu terlalu banyak seperti PTK, 15 halaman cukup untuk best practice. Murah, kenapa murah? Karena tidak harus melakukan sebuah penelitian yang dikontinu seperti PTK. Ada siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Kalau best practice, Bapak Ibu hanya menuliskan apa yang sudah dilakukan, ya, sehingga mudah dan murah. Nah, karena mudah dan murah, maka kalau kita komparasikan ke angka kredit, ini juga angka kreditnya berbeda. Beda dengan PTK. Kalau PTK angka kreditnya 4, kalau best practice angka kreditnya hanya 2. Dapat dilakukan. Kenapa best practice dapat dilakukan? Karena Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran, melakukan kegiatan pembinaan di ekstrakurikuler. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tinggal dituliskan kembali. Layak didiseminasikan. Nah, ini Bapak Ibu, karena ini merupakan karya ilmiah, maka best practice Bapak Ibu perlu didiseminasikan agar orang lain itu tahu dalam bentuk seminar. Seminar yang bisa Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak Ibu, bisa juga melalui forum MGMP seperti ini. Nah, dari ciri-ciri tadi Bapak Ibu bisa saya simpulkan ya, ciri-ciri dari best practice di sini. Yang pertama, mampu mengembangkan, agak besar sedikit Pak Darno, mohon maaf ya. Mampu mengembangkan cara baru dan inovatif. Nah, diharapkan karena salah satu ciri utama dari best practice itu adalah kreativitas atau inovasi. Sehingga dari inovasi atau kreativitas yang Bapak Ibu lakukan mampu menjawab masalah yang Bapak Ibu hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran ataupun ketika melaksanakan pengelolaan kelas. Kemudian membawa sebuah perubahan atau perbedaan.
Sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, luar biasa di sini, Bapak Ibu tidak perlu melihat luar biasa ukuran orang lain. Akan tetapi melihat ukuran diri sendiri. Mungkin contohnya luar biasa bagi saya, bagi Bu Tati, belum tentu luar biasa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan katakanlah sebuah pembelajaran dengan menggunakan TikTok. Mungkin bagi teman-teman Ibu, wah seperti itu kok luar biasa. Bapak Ibu tidak usah pedulikan. Mungkin bagi orang lain tidak luar biasa, tapi bagi kita adalah luar biasa. Ya, karena luar biasa itu sifatnya relatif sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, berikutnya, mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan atau keberhasilannya lestari. Kenapa dikatakan keberhasilannya lestari? Karena keberhasilan yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu tuliskan dari hasil proses pembelajaran bisa diadopsi atau bisa dicontoh oleh teman-teman Bapak Ibu. Sehingga sifatnya ini adalah lestari. Nah, itu ciri yang ketiga. Mohon maaf, Pak Darno hilang slide-nya. Ya Bu, sebentar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semua, untuk sistematika best practice, bab ini, ya kita kembali lagi di sini. Berikutnya, Bapak Ibu, ciri dari best practice yang di awal tadi sudah saya sampaikan, kita simpulkan bersama-sama di sini, mampu menjadi model dan memberi inspirasi kepada teman sejawat. Wah, contohnya seperti ini. Oh, guru A itu menggunakan model pembelajaran TikTok. Yang semula anak-anak itu kurang bergairah belajar, ternyata setelah Bapak Ibu membaca best practice-nya si guru A misalnya, Bapak Ibu aplikatifkan di proses pembelajaran Ibu. Wah, ternyata anak lebih bergairah. Anak tidak lagi mengantuk lagi. Nah, inilah yang kita sebut dengan memberikan inspirasi. Ya, itu ciri dari best practice. Next, Pak. Kita next. Next, Pak Darno. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kalau ini tadi ciri-ciri best practice, ya. Kemudian kita lanjutkan pada sistem. Nah, ini Bapak Ibu. Di sistematika best practice yang tadi saya katakan di awal, hampir sama dengan PTK. Hanya dalam best practice itu tidak ada pengolahan datanya secara tuntas atau secara real seperti yang ada dalam PTK. Nah, dalam best practice, judul dalam best practice Bapak Ibu itu tidak perlu terlalu formal atau tidak perlu terlalu resmi. Beda dengan PTK. Bahkan judul dalam best practice bisa berupa slogan, bisa berupa singkatan maupun akronim. Kalau dalam PTK, judul dalam PTK itu harus ada 3 variabel. Ada variabel tindakan, ada variabel masalah, dan ada subjek. Tindakan apa yang akan digunakan untuk menjawab bagaimana? Kemudian masalah apa yang akan dipecahkan untuk menjawab apa? Kemudian subjeknya siapa yang akan diatasi. Tetapi kalau judul dalam best practice Bapak Ibu tidak perlu terlalu panjang. Tidak harus lengkap dengan 3 variabel. 1 variabel pun cukup. Inilah keunikan di best practice. Judulnya tidak perlu dikemas secara formal, tapi bisa saja secara informal. Oleh karena itu, teman-teman di lapangan ini sering sekali menuliskan judul-judul best practice yang berbau atau rasa PTK. Contohnya misalnya ya, judul Bapak Ibu, best practice Bapak Ibu meningkatkan hasil belajar menggunakan bla bla bla. Nah, itu tolong dihindari Bapak Ibu, karena itu rasa PTK.
Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah katakan, kalau di PTK kita menggunakan desainnya menggunakan siklus 1, 2, dan seterusnya, pada best practice tidak ada siklus. Ya, itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua Bapak Ibu, rumusan masalah di PTK itu dalam bentuk kalimat tanya. Contoh, bagaimana cara mengatasi hasil belajar siswa dengan menggunakan bla bla bla. Akan tetapi, rumusan masalah yang ada dalam best practice dalam bentuk kalimat pernyataan. Ya, ini perbedaan yang kedua. Yang pertama tadi dari segi judul, kalau di PTK dikemas secara formal atau resmi, ada 3 variabel minimalnya. Di best practice judulnya secara informal. Bisa singkatan, akronim, dan 1 variabel pun cukup dalam best practice. Yang kedua perbedaannya permasalahannya Bapak Ibu. Rumusan masalah di PTK itu nanti dikemas menggunakan kalimat tanya, sementara dalam best practice dikemas menggunakan kalimat pernyataan. Pada PTK yang penting adalah prosesnya, dari tindakan satu, tindakan kedua yang digambarkan dalam suatu siklus, tetapi kalau dalam best practice yang penting adalah proses dan hasil. Prosesnya dijalankan sesuai dengan yang langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, hasilnya bisa berdampak untuk kemajuan siswa-siswi Ibu, bahkan kualitas pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, sistematika best practice itu lebih ramping dibandingkan dengan sistematika yang ada pada PTK. Yang pertama tadi saya katakan adalah judul. Kemudian bab 2 ini, bab 1 adalah pendahuluan. Terdiri dari apa saja pendahuluan, yaitu ada latar belakang permasalahan, atau ada yang mengatakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Pada bab 1 ini sama dengan PTK. Babnya dan subbabnya sama dengan PTK. Yang beda hanya penulisan di permasalahan atau rumusan masalah. Yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau rumusan masalah di PTK bentuknya kalimat tanya, di best practice bentuknya kalimat pernyataan. Di bab 3, bab 2 adalah kajian pustaka. Kajian pustaka di best practice itu tidak sebanyak kajian pustaka yang ada di PTK. Kalau di PTK ada 3 variabel, ya, misalnya Bapak Ibu meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode berbasis masalah misalnya, maka 1 variabel itu minimal dari 3 ahli untuk pengertian tentang hasil belajar. Akan tetapi kalau dalam best practice, teori-teori yang Bapak Ibu gunakan itu tidak harus banyak seperti yang ada dalam PTK. Kenapa demikian? Tadi Bapak Ibu, dalam best practice itu halamannya dibatasi. 15 maksimalnya sampai 25 atau 26 halaman. Beda dengan PTK yang minimalnya adalah 40 halaman. Ya, sehingga Bapak Ibu pada kajian pustaka atau kajian teori, Bapak Ibu cukup mengambil 1 atau 2 teori pun itu tidak dipermasalahkan. Hanya Bapak Ibu, pesan saya, ketika Bapak Ibu mengambil 1 teori dari orang lain, sebaiknya Bapak Ibu juga menyimpulkan teori menurut Bapak Ibu sendiri, ya. Bapak Ibu simpulkan atau Bapak Ibu sintesiskan. Nah, pada bab 3 di sini adalah pemecahan masalah. Nah, ini bedanya dengan yang ada di PTK. Kalau di PTK di sini adalah metodologi. Nah, apa saja subbab yang ada pada pemecahan masalah? Yang pertama adalah strategi pemecahan masalah. Apa strategi yang Bapak Ibu gunakan untuk pemecahan permasalahan di pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ya, dengan pembelajaran yang berdampak
atau yang sudah Bapak Ibu lakukan, sehingga akan terlihat nanti sebelum dan sesudahnya. Prosedur pemecahan masalah di sini Bapak Ibu, prosedur pemecahan masalahnya nanti digambarkan. Ada rancangan RPP Bapak Ibu, terutama di kegiatan inti. Bagaimana nanti Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran proyek, sintak-sintaknya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, ini nanti akan tergambar pada subbab prosedur pemecahan masalah. Nah, di hasil Bapak Ibu, pada subbab hasil, sebelum Bapak Ibu melampirkan atau menuliskan hasil dari setelah Bapak Ibu melakukan tindakan atau perbaikan di proses pembelajaran, jangan lupa Bapak Ibu tuliskan hasil sebelumnya. Sebelum Bapak Ibu ada tindakan menggunakan model pembelajaran proyek seperti apa hasil belajar anaknya, kemudian setelah Bapak Ibu coba pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek seperti apa, sehingga Bapak Ibu jabarkan. Ada yang sebelum hasilnya dan ada yang sesudah, sehingga akan terlihat perbedaannya. Nah, sebab berikutnya di sini adalah dampak. Apa sih dampak positif dari Bapak Ibu melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dibandingkan sebelum Bapak Ibu menggunakan pembelajaran selain atau sebelum menggunakan model pembelajaran berbasis proyek? Dampak ini nanti Bapak Ibu bisa uraikan. Pertama, dampak untuk siswa. Oh, ternyata dengan metode pembelajaran berbasis proyek, anak-anak lebih menjadi kreatif. Komunikasinya lebih cair. Dan yang terpenting adalah hasil belajarnya meningkat. Silakan nanti Bapak Ibu deskripsikan. Selain berdampak untuk siswa, ternyata juga berdampak untuk Bapak Ibu selaku guru. Sehingga Bapak Ibu bisa selain memahami model-model pembelajaran berbasis proyek, karena dirasa berhasil, bisa Ibu terapkan dengan KD-KD yang lain. Nah, selain itu juga bisa berdampak kepada sekolah. Kenapa? Karena akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Dan yang terpenting dampak ini bisa ditiru oleh teman-teman sejawat Ibu, baik di sekolah Bapak Ibu maupun di luar sekolah Bapak Ibu. Sebab berikutnya di sini adalah faktor pendukung. Pendukung-pendukung apa yang mendorong Ibu atau yang bisa memfasilitasi kegiatan di pembelajaran Ibu menggunakan model berbasis proyek misalnya? Salah satunya misalnya pendukungnya bisa sarana prasarana. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan online seperti ini, salah satu pendukungnya bisa jadi dengan layanan internetnya yang bagus. Kemudian bisa juga menggunakan media WhatsApp untuk mengerjakan atau menyebarkan link-link latihan. Nah, ini semuanya adalah faktor pendukung. Ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran, tentunya Bapak Ibu juga tidak mulus. Ada hambatan atau kendala yang Bapak Ibu temukan. Untuk itu, tuliskan kendala atau hambatan-hambatan yang Bapak Ibu temukan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Misalnya kendalanya di sini kalau tadi berbasis proyek, ya salah satunya anak kurang mampu mengeluarkan ide-idenya karena tidak terbiasa berkomunikasi di depan kelas misalnya. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan itu kendalanya. Misalnya nanti Bapak Ibu menggunakan media seperti ini online. Salah satu kendala mungkin jaringan sinyalnya yang timbul tenggelam. Nah, kendala-kendala itu yang Bapak Ibu temukan, nanti silakan Bapak Ibu tuliskan di bab 3 di pemecahan masalah. Nah, sebab berikutnya di sini adalah alternatif pengembangan. Inilah ciri yang beda antara best practice dengan PTK di alternatif pengembangan. Dimaksudkan, diharapkan dengan pengalaman Bapak Ibu yang dituliskan dalam sebuah laporan best practice ini, maka
bisa dikembangkan dengan metode yang lain, di pelajaran yang lain, di sekolah yang berbeda. Nah, sehingga alternatif pengembangan inilah yang akan menjadi lestari. Inovasi, kreativitas yang sudah Bapak Ibu bangun menjadi lestari karena bisa dikembangkan ke mata pelajaran yang berbeda, dengan KD yang berbeda, dan seterusnya. Oke, next Pak Darno. Ini adalah di bab 3. Nah, di bab 4 nanti Bapak Ibu adalah penutup. Ya, jadi bedanya sistematikanya dengan yang ada di PTK. Oke, babnya. Kok kembali lagi ke ciri sih Pak? Punten Pak. Next berikutnya. Nah, pada bagian penutup Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tuliskan simpulan ya, kemudian saran dan implikasinya. Nah, diharapkan Bapak Ibu pada bab penutup atau bab keempat nanti, simpulan itu adalah menggambarkan dari isi best practice Bapak Ibu. Jangan sampai isinya tidak relevan dengan isi yang ada di best practice. Karena kesimpulan itu harus bisa mensinkronkan antara permasalahan yang ada di bab pertama dengan pembahasan atau hasil di bab yang ketiga. Itu harus terjadi sinkron. Saran-saran apa yang bisa Bapak Ibu berikan untuk sekolah, untuk para guru dan seterusnya? Kemudian apa implikasinya? Manfaatnya, pengembangannya untuk apa? Nah, itu yang nanti harus Bapak Ibu tuliskan di bab terakhir, yaitu di implikasi. Bapak Ibu mungkin suka bertanya-tanya ketika Bapak Ibu melakukan atau naik pangkat kemarin, kok banyak sih best practice saya yang dikembalikan, dicoret-coret. Ini ada beberapa alasan mengapa best practice Bapak Ibu ditolak. Yang pertama, karena tidak orisinil, tidak asli. Kenapa tidak asli? Karena data yang digunakan tidak konsisten. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, data yang Bapak Ibu gunakan konsisten, kalimatnya atau istilah yang digunakan juga harus konsisten. Dan ada bagian tulisan yang diubah dari hasil orang lain. Kita boleh membaca hasil best practice orang lain, boleh mengadopsi, tetapi harus cermat, harus cerdik, harus kritis. Terutama di mana? Yaitu di data. Kenapa? Karena data yang ada di best practice orang lain belum tentu sama data dari hasil anak-anak kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, banyak sekali data-data ini yang tidak konsisten. Waktu pelaksanaan yang tidak wajar. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa walaupun dalam 1 tahun Bapak Ibu ada 2 pengalaman yang menurut Ibu luar biasa, tetapi yang bisa dituliskan hanya 1. Ya, nanti 1 pengalamannya lagi Bapak Ibu tuliskan di tahun berikutnya. Namanya saja best. Yang namanya best pasti hanya 1. Meskipun Bapak Ibu memiliki pengalaman dalam 1 tahun pembelajaran kemarin lebih dari 1, tetapi yang dituliskan hanya 1. Yang diakui nanti hanya 1. Beda dengan PTK. PTK 1 tahun bisa 2 hasil PTK. Tapi kalau best practice hanya 1. Kenapa? Karena waktu best practice yang dituliskan minimalnya adalah pengalaman itu berusia 8 bulan. Dari mulai perencanaannya Bapak Ibu sampai di bulan ke-8. Beda dengan PTK ya 6 bulan. Sehingga 1 tahun bisa 2 kali PTK. Tidak ada lampiran atau dokumen sebagai bukti. Nah, ini yang sering terlupakan. Padahal bukti-bukti fisik merupakan kekuatan bentuk orisinil bahwa betul pengalaman ini adalah pengalaman kita. Contohnya, salah satunya adalah RPP Bapak Ibu. Kalau yang kita amati atau yang kita tuliskan pengalamannya berhubungan dengan pembelajaran, maka RPP kita sebagai salah satu bentuk lampiran. Kalau Bapak Ibu ditugaskan menjadi pelatih pembina ekstrakurikuler, maka yang Bapak Ibu lampirkan di situ adalah program kerjanya.
jadwal kegiatannya, jurnal pelatihannya, dan seterusnya. Apalagi yang Bapak Ibu lampirkan, misalnya data-datanya, hasil belajar anak sebelum dan sesudahnya, hasil tesnya, ulangannya, ya, contoh soalnya, dan seterusnya. Sampai pada saat Bapak Ibu akan mendiseminasikan atau akan menyeminarkan best practice Bapak Ibu, data-datanya harus ada. Ada undangan Bapak Ibu selaku narasumber, daftar hadir peserta, kemudian daftar undangan peserta, foto-foto kegiatan, bahkan sampai pada respon panelis itu harus dilampirkan. Nah, kalau itu semuanya tidak lengkap, Bapak Ibu, bisa saja best practice yang Bapak Ibu ajukan untuk penilaian menjadi ditolak karena keorisinalannya, keasliannya itu diragukan. Selanjutnya ini tidak perlu. Kajian terlalu luas. Nah, banyak Bapak Ibu terutama di bab 2 tentang kajian teori yang luas sekali, bahkan sampai lebih dari 3 halaman. Untuk best practice bab 2 cukup 2 halaman. Ya, kajian teori cukup 2 halaman Bapak Ibu. Jadi saya katakan tidak usah terlalu banyak mengutip ya para ahli. Cukup 1 sampai 2 saja. Yang ketiga adalah hasil sintesis atau hasil kesimpulan dari Bapak Ibu. Nah, ini ya karena terlalu luas maka biasanya ditolak best practice kita. Berikutnya tidak relevan dengan pengembangan profesi. Contohnya Bapak Ibu ini sebagai guru, tetapi kalau sebagai guru berarti subjeknya adalah yang akan diobati, yang akan ditingkatkan adalah siswa. Tetapi Bapak Ibu di sini adalah guru misalnya. Nah, ini yang tidak relevan dengan pengembangan profesi. Meningkatkan hasil belajar guru-guru, mata pelajaran bla bla dan seterusnya misalnya. Nah, ini yang disebut dengan tidak relevan dengan pengembangan profesi Bapak Ibu ya. Nah, tidak ilmiah Bapak Ibu. Kenapa tidak ilmiah? Latar belakang tidak jelas. Kelemahan Bapak Ibu guru biasanya adalah di penulisan latar belakang. Kenapa? Karena latar belakang ini adalah merupakan bagian krusial dalam penulisan karya ilmiah yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya. Nah, untuk itu pada penulisan best practice dan ataupun PTK, latar belakang itu tidak usah terlalu panjang. Maksimal ya atau cukup 6 paragraf. Ya, 6 paragraf. Paragraf pertama Bapak Ibu tuliskan alasan tujuannya mengapa Bapak Ibu membuat best practice atau menuliskan best practice. Paragraf kedua silakan Bapak Ibu tuliskan ya, ceritakan secara deskripsi dengan narasi kondisi ideal yang seharusnya ada di sekolah Bapak Ibu. Paragraf ketiga silakan Bapak Ibu tuliskan kondisi real yang Bapak Ibu alami selama Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Kemudian paragraf berikutnya ya, masalah yang terjadi. Paragraf kelima, solusi apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Solusinya apa? Bisa dalam bentuk metode pembelajaran, bisa dalam bentuk misalnya media pembelajaran ataupun model-model pembelajaran. Solusi yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengatasi masalah, untuk menjawab pada paragraf sebelumnya. Nah, yang ketiga, yang paragraf terakhir yang keenam, silahkan Bapak Ibu bisa tutup ya dengan penguatan dari paragraf 1, 2, 3 sampai 5. Mengapa saya harus membuat best practice yang dikembangkan adalah hasil belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek misalnya. Nah, itu Bapak Ibu ya, kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari ketika kita membuat atau mengembangkan best practice, mengapa best practice kita itu dikembalikan atau tidak dinilai. Nah, itu Bapak Ibu tentang mengapa alasan best practice kita tidak bisa dinilai atau dikembalikan.
Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu membuat best practice, harusnya Bapak Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu. Bapak Ibu nanti buat template-nya atau dalam sebuah coretan. 1 tahun kemarin apa saja sih pembelajaran yang menurut kita ini berhasil? Silakan nanti Bapak Ibu dituliskan, diidentifikasi. Kemudian dari identifikasi yang ada, yang menurut Bapak Ibu paling wow itu yang mana? Misalnya ada 5 yang Bapak Ibu identifikasi. Oh ternyata yang ketiga ini menurut Bapak Ibu yang paling luar biasa. Nah, kalau kita sudah memutuskan yang ketiga katakanlah yang luar biasa, maka kita kumpulkan dulu data-data pendukung Bapak Ibu. Apa saja data-data pendukung? Bisa jadi yang pertama adalah daftar atau kehadiran peserta didik kita. Kemudian ya, hasil pengamatan kreativitas anak ketika proses pembelajaran. Kemudian hasil belajar. Kemudian RPP kita, itu semuanya adalah data-data pendukung. Kalau ini semuanya sudah Bapak Ibu kita lakukan, kita mencoba mencari teorinya. Untuk apa? Karena karya ilmiah semuanya harus dipayungi oleh yang namanya teori. Nah, yaitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya yakin 1 tahun kemarin Bapak Ibu sudah banyak memperoleh pengalaman-pengalaman yang luar biasa, bahkan mungkin lebih dari 1. Nanti hendaknya Bapak Ibu identifikasi terlebih dahulu ya, atau mengevaluasi diri terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, best practice dapat dari hasil ringkasan kegiatan ketika Bapak Ibu melaksanakan PTK. Nah, saya garis bawahi, bukan berarti PTK bisa diringkas, bukan itu Bapak Ibu. PTK diringkas menjadi best practice, bukan. Tetapi kegiatan ketika Bapak Ibu melaksanakan PTK, hasil kegiatannya itu oleh Bapak Ibu bisa diringkas menjadi sebuah best practice. Tindakannya, bukan PTK-nya ya Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian judul best practice Bapak Ibu tadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu tidak boleh ada rasa PTK ya. Jadi tidak ada rasa PTK meningkatkan bla bla bla, tidak boleh ada, hindari kata-kata meningkatkan dalam judul best practice Bapak Ibu. Kemudian menggambarkan adanya variabel tindakan dan variabel masalah. Bahkan sekarang 1 variabel saja boleh. Apakah itu masalahnya atau itu variabel tindakannya. Contoh misalnya, Google Meet belajar tuntas. Cukup seperti itu. Google Meet belajar tuntas. Yang mana tindakannya? Google Meet. Google Meet itu sebagai tindakan. Belajar tuntas untuk menghadapi apa? Untuk mengatasi apa? Mengatasi masalah di pembelajaran. Nah, hanya seperti itu di best practice boleh. Tetapi kalau judul tadi, Google Meet belajar tuntas, dijadikan judul PTK Bapak Ibu, maka judul tersebut kurang relevan atau tidak sesuai. Dapat berupa slogan atau jargon yang tadi saya katakan ya, bisa berupa jargon atau slogan, bahkan akronim ya. Ini boleh, silahkan Bapak Ibu ya. Kemudian menarik dan membuat orang penasaran. Nah, karena judulnya yang menarik itulah, karena judulnya yang membuat orang penasaran itulah, sehingga orang jadi penasaran seperti apa sih isinya. Nah, sehingga dikemas semenarik mungkin. Ya, beda dengan PTK. Karena formal, resmi, sehingga judul di PTK terkesan lebih kaku. Tidak seperti judul dalam best practice. Dapat menggunakan akronim tadi yang saya katakan ya. Akronim dengan singkatan tidak sama ya Bapak Ibu ya. Kalau akronim adalah singkatan yang merupai kata, tapi kalau singkatan adalah berupa kumpulan huruf saja. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada sedikit contoh ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah latar belakang. Karena yang saya alami, membuat latar belakang itu lebih sulit dibandingkan membuat kerangka atau kajian teori. Yang pertama di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan membuat latar belakang, Bapak Ibu harus bisa menjawab apa
dan mengapa. Mulai dengan membuat outline ya, tulisan kasar. Apa sih yang akan Bapak Ibu tingkatkan, yang akan Bapak Ibu atasi? Mengapa hal ini perlu diatasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah nanti yang akan membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menuliskan di latar belakang ya. Sekali lagi, latar belakang tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, maksimalnya 6 paragraf, tapi lebih pun tidak apa-apa ya. Tapi kalau di best practice jangan terlalu banyak. Nah, ini tulisan mengapa Bapak Ibu mempermasalahkan masalah tersebut. Contoh misalnya, adanya pandemik virus 19 atau COVID-19. Nah, ini adalah merupakan sebuah pertanyaan. Mengapa ada pandemik? Nah, misalnya tadi judulnya, ini Google Meet belajar tuntas. Nah, kenapa harus menggunakan Google Meet? Karena adanya virus. Mengapa dengan apa ada virus? Apa korelasinya dengan pembelajaran? Anak harus belajar di rumah misalnya. Nah, kenapa kita harus menggunakan Google Meet yang lain lagi? Tidak hanya Google Meet atau mungkin dengan WA Group. Karena tugas-tugas yang berhubungan dengan kognitif dikemas melalui daring. Daring bisa dengan tatap maya seperti ini, daring juga bisa menggunakan Google Form, bahkan bisa menggunakan juga WA Group. Nah, tuliskan sedikit Bapak Ibu pemahaman siswa tentang pandemik dan dukungan data-data yang Bapak Ibu miliki. Nah, dari ini silakan nanti Bapak Ibu kembangkan menjadi satu kalimat atau dalam bentuk deskriptif sehingga akan menggambarkan judul yang Bapak Ibu buat. Nah, kalau PTK, judul itu ditentukan di awal Bapak Ibu. Tetapi kalau best practice, judul bisa ditentukan di akhir. Jadi Bapak Ibu tulis aja dari bab 1 ya, pendahuluan sampai selesai, Bapak Ibu baru menentukan judul, boleh. Tapi kalau PTK, judul harus ditentukan di awal terlebih dahulu. Nah, inilah perbedaan yang lain antara best practice dengan PTK ya. Kalau PTK judul harus di awal, kalau best practice bisa di awal juga bisa ditentukan di akhir setelah Bapak Ibu melakukan atau menuliskan pengalaman-pengalaman Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya yakin ya Bapak Ibu masih belum puas, ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan. Silahkan saya buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu. Silakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah angkat tangan ya, Bu Denu Rasial. Bu itu Bu Denu ya? Siapa itu Pak Denu apa Bu Denu? Bu Denu Rasiah ya? Silahkan Bu, dibuka mic-nya, mikrofonnya belum dibuka. Halo, Bu Denu Rasial. Oh, bukan. Silahkan yang lain, belum ada yang raise hand lagi ya? Pada tidur apa ya? Apa siang-siang begini pada tidur kali? Belum panas Pak Darno? Oh, ini ada 32 peserta mengikuti pelatihan ini. Silakan Bapak Ibu jika belum jelas ya, tadi kan baru paparan ya, Bapak Ibu ingin minta realnya ya seperti apa, silakan aja Bapak Ibu ditanyakan best practice itu ya. Silahkan menyebutkan nama dan nama sekolahnya, kemudian apa yang akan ditanyakan ya. Siapa nih ya, silahkan. Biar Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Kalau searah kan ngantuk. Bu Hermana mau bertanya? Mikrofonnya dibuka ya kalau ini, kalau mau bertanya, soalnya nggak kedengaran kalau nggak dibuka. Ya.
Nah, untuk filenya nanti saya share ya. Bentar yang mau saya share nih ya. Nah, silahkan aja. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum jelas ya, atau sudah punya gambaran ya tentang karya best practice-nya apa ya. Bapak Ibu nanti setelah ini ya membuat ya, jadi merumuskan apa namanya, memetakan ya aktivitas atau kegiatan Bapak Ibu yang sudah terjadi selama 2 tahun ini ya, kan setahun itu hanya satu Bapak Ibu setahun itu best practice-nya ya kan. Nanti apa yang menurut Bapak Ibu paling best diangkat, kemudian Bapak Ibu langsung ke bab 1 pendahuluan ya. Nanti Bapak Ibu coret-coret ya latar belakang masalah, latar belakangnya apa gitu ya. Bapak Ibu melakukan itu apa, kenapa itu yang terbaik gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau nanti ditayangkan di sini ya, di room ini biar nanti sama narasumber diperbaiki ya. Jadi kita bimbingan aja ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah mempunyai gambaran masalah, tapi masih bingung menentukan judul. Kalau saya bisa membantu, insya Allah saya bantu. Yo, nggak usah malu ya. Kita harus apa namanya terbuka ya, belajar dan biar nanti mengerti ya. Ntar filenya saya share ke grup. Ini ada 31 orang sebenarnya, cuma mikrofonnya tertutup semua. Apa? Tapi ini ada ya, pada ada kali ya. Yang sudah kebuka kamera nih Bu siapa ya? Maaf nih Bu. Nah, ini angkat tangan nih. Bu siapa nih? Bentar, saya lihat. Bu Siti Asmini ya. Bu Siti Asmini, silakan. Assalamualaikum Bu Tati, Pak Darno. Salam. Ya, silakan. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Best practice itu kan berarti apa yang sudah kita lakukan. Nah, pertanyaannya, ada jangka waktunya ke belakang nggak Bu batasnya gitu? Misalnya berapa tahun ke belakang atau misalnya kan masa pandemi baru 2 tahun, apakah kita bisa mengangkat best practice yang kita laksanakan pada saat tatap muka waktu itu gitu Bu, sebelum masa pandemi ini. Terima kasih Ibu. Oke, langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak Darno? Langsung aja Bu, supaya nanti nggak lupa. Oke. Baik Ibu Siti, jadi tidak ada batasannya ya selagi permasalahan tersebut belum pernah diangkat atau dituliskan. Ya, jadi silahkan tidak apa-apa. Misalnya ketika 3 tahun yang lalu kan belum pandemik ya, Bu Siti itu pernah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Silakan diperbolehkan selagi sepanjang data-data yang Ibu miliki itu masih ada, masih tersimpan dengan rapi. Jadi boleh ya, tidak harus best practice yang Ibu buat harus pengalaman dalam 1 tahun ke belakang, tidak, silakan. Selagi masalah tersebut belum pernah Bu Siti angkat dalam PTK misalnya atau dalam karya yang lain, dan yang pasti data-data tersebut masih bisa ditemukan. Jadi tidak ada batasannya. Itu. Oke, Bu Siti. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama Ibu Siti. Ayo silahkan lagi Bapak Ibu. Yang dari wilayah Bapak Ibu Tati siapa aja nih? Bu Siti ya, siapa lagi sih? Banyak ya. Wilayah Timur, Bu Hermana juga ya. Ayo yang dari timur. Nah, ini Bu Siti udah, tadi udah resen. Yang penting Bapak Ibu mau mencoba ya, mau mencoba menulis dari latar belakang itu. Ya.
kan tidak banyak-banyak, hanya 1 lembar ya. 1 sampai 2 lembar sih latar belakang itu. Jadi intinya di bab 1 itu latar belakang, kemudian rumusan masalah ya. Ya rumusan masalah tapi bukan tanda tanya, tapi menggunakan pernyataan. Langsung saja rumusan masalah dalam best practice ini adalah misalnya ya. Misalnya pembelajaran STEM, prestasi meningkat gitu misalnya. Seperti itu ya. Dan langsung ke tujuannya apa dan manfaatnya apa ya. Banyak-banyak kan totalnya juga hanya 15. Minimal tapi ya 15, maksimal 30. Lampirannya yang banyak ya. Bu Indah nih bergabung nih, Bu Indah. Bu Indah Pujastuti. Halo Bu Indah. Kan Bu, yang lain lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada ya kita cukupkan, tapi nanti saya share template ya. Template-nya nanti oleh Bapak Ibu diisi ya. Template itu bab 1 dulu. Jadi harapannya malam ini Bapak Ibu take home ya, kerjakan sebisanya aja. Sebenarnya lebih enak sih pengalaman Bapak Ibu aja. Kan relatif ya. The best itu seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi kan relatif. Maksudnya, kalau saya nggak pede nih, ini belum best gitu ya. Kan jangan membandingkan, jangan dibandingkan misalnya. Tadi kan nggak boleh dibandingkan punya Gusti Asmini dengan punya saya, dengan punya ibu bapak yang lain. Wah ini kayaknya biasa-biasa saja, nggak masalah kan. Yang terbaik dalam tahun menurut dibandingkan dengan yang lain gitu maksudnya itu Bu Tati ya. Ya betul sekali. Jadi, intinya Bapak Ibu harus pede ya, pokoknya punya Bapak Ibu paling bagus, tidak peduli bagusnya untuk orang lain itu berbeda, seperti itu saja. Ada yang raise hand lagi nih ya, Bu Cici Juarsi, silakan. Belum Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Haji Tati. Enggak Bu Cici, selamat siang. Izin bertanya nih Bu. Ini. Sebelumnya saya punya pengalaman masih waktu pembelajaran daring ya Bu ya, masih tatap muka. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu lah, gitu Bu. Di situ saya tidak sengaja mau mengajar model seperti itu ya. Permasalahan pertama saya tuh bahwa anak itu agak sulit untuk memahami konsep-konsep dalam pembelajaran IPA gitu ya Pak. Nah kemudian saya mencoba anak membaca terus menuliskan konsep-konsep dari itu dalam sebuah kartu gitu ya, dalam sebuah low slip kayak gitu. Nah terus nanti dia berebut ke depan untuk menempelkan hasil dari tulisannya itu. Nah ternyata itu sangat menarik. Nah apakah saya bisa angkat itu jadi best practice gitu Bu? Tapi itu hanya 1 kali pertemuan begitu Bu. Nah itu, apakah bisa itu Bu? Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu Cici, terima kasih. Sangat bisa Bu Cici. Tadi kartu yang misalnya kartu Citu belajar IPA menyenangkan misalnya, atau belajar IPA menyenangkan, atau belajar IPA menyenangkan bersama kartu Citu. Nah, secara tidak langsung inisiatif atau inovasi Bu Cici tadi menggunakan kartu agar anak itu belajar menjadi meningkat dengan menuliskan konsep ke dalam sebuah kartu, kemudian dipasangkan, kan pembelajaran jadi bergairah. Secara tidak langsung karena pembelajaran bergairah itu akan berdampak. Nanti tinggal berdampaknya ini Bu Cici akan fokus kemana? Akan ke fokus pada hasil belajar atau akan terfokus pada kreativitas anak. Kalau fokusnya pada hasil belajar berarti nanti ada tes di situ untuk mengukurnya.
ya. Bisa Oh, iya, tesnya itu pada saat proses atau setelah selesai. Kalau Bu Cici akan memfokuskan kepada kreativitas, berarti menggunakan lembar pengamatan saja. Lembar pengamatan anak itu. Jadi sangat bisa Bu Cici walaupun hanya dalam Oh, iya. satu pertemuan. Karena Oh, ingat, gitu. keberhasilan dalam best practice tidak diukur seperti dalam PTK harus indikatornya sekian, ya, tidak. Oh, Walaupun iya. hanya berhasil 0,05 katakanlah itu sudah dianggap berhasil. Sehingga pengalaman Bu Cici nanti bisa dikemas misalnya dengan judul tadi yang saya contohkan ya, tapi tidak harus seperti Ya. itu. Belajar atau kartu pintar belajar IPA menyenangkan. Belajar IPA Ya. menyenangkan bersama kartu pintar, seperti itu. Jadi bisa Bu Cici, boleh silakan. Walaupun pengalaman itu sebelum pandemik, boleh. Boleh ya Bu, insya Allah. Oke. Saya tuh waktu itu mau mencoba dituliskan tuh pakai judulnya berlari meraih prestasi. Nah, karena di situ anak setelah menulis, saya ajukan pertanyaan berkaitan dengan konsep-konsep yang dia tulis. Nah, anak berebut berlari gitu setiap kelompok. Jadi nanti siapa yang udah paling banyak tertulis di papan, nah itu yang mendapat A+ yang terbanyak gitu Bu. Gitu. Boleh Bu, judul itu juga sangat menarik. Berlari Iya. meraih prestasi, sangat menarik. Tadi Iya, seperti yang saya karena di katakan. situ ada lari-larian anaknya gitu Bu. Boleh, tinggal nanti Ya. Bu Cici nanti di bab ketiga itu di strategi Ya. ininya tuliskan urut-urutannya seperti apa ya, sintak-sintaknya seperti apa. Nanti yang Ibu masukkan juga di RPP Bapak Ibu. RPP Bu Cici kok jadi Bapak Ibu, di RPP-nya Bu Cici. Ya jadi boleh silahkan, nggak apa-apa. Tinggal nanti diceritakan, didongengkan nih langkah pertama seperti apa, kemudian berikutnya seperti apa, sampai akhirnya anak memperoleh nilai ya dalam prestasi ya dalam bentuk nilai. Jadi boleh silahkan. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Baik, Tati, Cici. Pak Darno, terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa lagi kah? Bu Vera mau bertanya? Bu Vera Noprianti, tadi kamera dibuka, terus tutup lagi. Kalau memang sudah tidak ada Bapak Ibu, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Mungkin Ibu Bapak mau memikirkan dulu ya, akan merenung dulu, menuliskan apa-apa yang sudah terjadi ya, pengalaman terbaiknya sebelum pandemi maupun di masa pandemi ya. Karena Bapak Ibu ya, terutama yang pegawai negeri Bapak Ibu ya, itu kan harus mengembangkan diri dan naik pangkat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajukan PTK untuk pandemi itu pasti ditolak Bapak Ibu. Pasti ditolak ya. Sementara kan pandemi hampir 2 tahun. 2 tahun berarti kan 2 PKG ya, 2 penilaian P2 PNS ya Bapak Ibu. Nanti kalau itu sebagai syarat Bapak Ibu ya, terus gimana? Kalau Bapak Ibu tidak membuat karya tulis ya, pengembangan diri. Nah, kalau misalnya sebelum pandemi, ya bisa dibukukan PTK-nya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu sebagai konsekuensi dari Bapak Ibu menerima tunjangan profesi ya, sertifikasi, Bapak Ibu harus aktif, Bapak Ibu harus aktif mengembangkan diri ya, belajar dan membuat karya tulis. Sehingga dalam kenaikan pangkat Bapak Ibu harus menyertakan itu ya. Ya, jangan dijadikan beban, tapi dijadikan itu sebagai hobi ya, cita-cita hobi ya, hobi untuk memperbaiki pembelajaran ya, seperti itu. Bu Tati sepertinya sudah tidak ada yang resen ya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti Ibu Bapak saya berikan template ya. Besok masih bersama dengan, kalau Bu Tati masih ada waktu, ya silahkan gabung. Tapi nanti besok memang ada dari LPMP ya, Bu Didah Hamidah ya, Bapak Ibu bisa join lagi, terus hari Rabu dan Kamisnya bersama Bu Tati lagi ya. Seperti itu nanti sebenarnya banyak ini, nanti harus Bapak Ibu yang mempresentasikan ya, atau curhat ya, menceritakan gitu ya, supaya nanti bisa merakit atau merakit sebuah kalimat ya gitu. Seperti itu.
Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya ya pada hari ini, walaupun hanya sekitar 2 jam ya. 2 jam kita bersama, semoga apa-apa yang disampaikan narasumber kita bisa menginspirasi ya, bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu, kegiatan ini kita tutup ya, sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Tati atas penjelasannya. Pak Darmo, mohon maaf tadi terlambat karena harus bimbingan dulu. Selamat istirahat ya. Kemudian jangan lupa menyusun merangkai-rangkai kalimat Bapak Ibu ya, untuk besok disampaikan ya, baik lisan maupun tertulis. Kalau lebih baik tertulis Bapak Ibu ya, supaya kita bisa memberikan koreksi ya, seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi besok siang di jam yang sama. Terima kasih.